Cek mic 1, 1, 2, 3. Cek mic 1, 1, 2, 3. Bicara Bincang agama, raih pahala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma'abad. Pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kembali lagi di program Bicara, Bincang Agama, Raih Pahala. Dan program Bicara ini adalah salah satu program yang ada di Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islami. Baik, pemirsa Rosyad TV, seperti biasa program Bicara akan membahas masalah-masalah yang mungkin sedang terjadi di sekitar kita atau bahkan mungkin terjadi sama kita. Dan untuk mencari solusi syar'i dari permasalahan itu, maka kita akan mengundang guru kita yang hadir di studio, dan alhamdulillah kali ini kita sudah kedatangan guru kita Ustadz Permana Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Masya Allah ya. Nah, karena Ustadz udah di sini nih Ustadz, langsung kita mau bertanya Ustadz. Ustadz, saat ini kan perkembangan teknologi pesat nih Ustadz. Iya. Perkembangan teknologi itu pesat, dari yang sebelumnya untuk mengetahui informasi itu susah, ataupun mencari hiburan susah, sekarang cukup di tangan aja ada. Nah, dengan berkembangnya teknologi ini tentunya banyak sekali manfaat dan juga ada juga mudaratnya. Iya. Salah satunya adalah ini ada salah satu aplikasi yang banyak orang bilang ini kan aplikasi hiburan. Tapi di aplikasi hiburan ini banyak wanita ataupun pria, bapak-bapak, anak-anak itu mencari hiburan dengan menggunakan handphonenya, kemudian berjoget-joget dengan musik gitu Ustaz. Dimana nanti ketika mereka joget-joget ini akan dapat like, komen, segala macam lah. Dan ini nggak cuman jogetnya nggak di rumah aja, bahkan ada sebuah fenomena di tempat umum segala macam. Nah, mengenai masalah ini Ustadz, sebetulnya dari sisi syariat memandang hal ini seperti apa? Mungkin Ustadz bisa memberikan nasihat pada kita semua. Tafadhol Ustadz. Nah, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang dilakukan oleh sebahagian manusia, maka ini kita kembalikan kepada adab-adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita melihat di sana aplikasi semacam ini juga bisa menggunakan fitnah. Ada fitnah di dalamnya, baik itu laki-lakinya ataupun perempuannya. Maka standar hukum yang berkaitan dengan ini berkaitan tentang rasa malu sebenarnya. Ya, Nabi SAW mengingatkan kepada kita, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Jadi sifat malu itu hanya mendatangkan kebaikan-kebaikan saja. Dan nanti kita akan ambil benang merahnya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, dengan apa yang dilakukan oleh sebahagian manusia sekarang. Nabi SAW mengingatkan bahwasanya malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Jadi yang muncul dari sifat malu itu adalah kebaikan-kebaikan. Kemudian malu itu ada dua. Ya, malu itu ada dua. Yang pertama malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menghadirkan apa? Kebersihan hati. Ya, menjaga hatinya lebih baik lagi. Sementara yang kedua malu kepada manusia, dan ini menjaga apa? Menjaga kebersihan lahiriah yang nampak. Nabi SAW menjelaskan hakikat malu. Sebenarnya kita sudah malu belum? Ya, maka kalau kita mengatakan diri kita sudah malu, ukurlah dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan kepada para sahabat, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar malu. Ya, dengan sebenar-benar malu. Para sahabat mengatakan, qalu inna nastahi ya Rasulullah. Kami sudah memiliki rasa malu wahai Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Laisa dzalik. Ya, bukan rasa malu yang kalian maksud. Walakin, akan tetapi, man istaha minallahi haqqal haya. Akan tetapi barang siapa yang memunculkan sifat malu, falyahfadir ra'sa wa ma hawa. Maka hendaklah dia menjaga kepalanya dan apa-apa yang ada pada anggota kepala itu, seperti mata, kemudian pendengaran, ya, seperti lidah, ya, seperti mulut,
Nah, pada saat dia memiliki rasa malu, ya pada saat dia memiliki rasa malu dari bagian anggota badannya, dari pandangan mata, hendaknya dia jaga, tidaklah dia melihat sesuatu kecuali yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar sesuatu yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya mendengar musik ini haram. Ya, karena ini melalaikan. Karena ini melalaikan. Nah, begitu juga dengan lisan, dijaga lisannya dari apa? Dari perkara-perkara yang bisa memudaratkan orang lain seperti ghibah, berdusta dan lain sebagainya. Jadi fokus pada kepala itu, ya anggota-anggota tubuh yang ada pada kepala, mata, telinga, kemudian lisannya dia jaga. Wal yahfadhi al-batana wa ma wa'a, dan hendaknya dia menjaga perutnya dan apa-apa yang ada pada anggota tersebut. Ya, janganlah dia masukkan sesuatu ke dalam perutnya itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah, makan dan minumnya. Kemudian di bagian itu juga ada kemaluannya. Ya, dan itu bersumber dari mana? Bersumber dari menjaga kepalanya, matanya. Nah, Nabi SAW mengingatkan kepada kita, barang siapa yang bisa menjamin untukku dua, ya, lidah dan kemaluannya, maka aku akan jamin baginya surga. Dan ini bagian dari perut. Nah, seperti itu dia. Wal yadhkuril mauta wal bila, dan hendaknya seseorang itu mengingatkan dirinya kepada kematian dan hancurnya jasad. Jadi seorang yang malu kepada Allah dengan sebenar-benar malunya, maka dia ingat dengan kematian. Nah, pada saat dia meninggal dunia, masuk ke dalam kubur, jasadnya akan hancur. Ya, jasadnya akan hancur. Nah, tinggallah yang bisa menemaninya di dalam kubur itu hanya amalan soleh saja. Maka hendaklah dia mengingat ini semua. Waman aradal akhirah, barang siapa yang menginginkan akhirat, taraka zinatad dunya, maka dia meninggalkan perhiasan dunia. Artinya dia mengambil yang memang dia butuhkan dari dunia ini. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Barang siapa yang melakukan hal yang demikian, sungguh dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Nah, dari sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita hakikat malu yang sebenarnya. Kepala, kemudian perut, anggota badan yang lainnya. Jangan sampai kita menampakkan sesuatu yang ini mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan Nabi SAW juga mengingatkan bahwasanya malu ini cabang dari keimanan. Al-iman bid'un wa sab'una aw bid'un wa situna syu'batan. Malu itu memiliki 73 sampai 79 atau 63 sampai 69 cabang. Wa a'laha wa afdaluha, ya cabang iman yang paling utama adalah ya qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, tauhid. Ya wa adnaha, dan cabang iman yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu bahagian dari keimanan. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang, sebagian orang-orang hari ini yang dia berjoget ria dengan aplikasi musik, kemudian dia rekam, kemudian orang-orang bisa melihat, ini sesuatu yang mungkar. Kenapa dia tidak gunakan fasilitas itu dengan sesuatu yang lebih bisa memanfaatkan dirinya, bermanfaat untuk dirinya? Nah, seperti itu dia. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya berkaitan tentang hukum joget ini makruh hukum asalnya. Ya, hukum asalnya makruh. Tapi kalau dibaringi dengan apa? Minum-minuman keras, kemudian dengan musik, sesuatu yang melalaikan, pada akhirnya ini haram. Nah, jelas aplikasi yang digunakan itu kan ada musiknya, Bang Jin. Ya, ini menunjukkan apa? Ini enggak boleh. Ini melalaikan. Walaupun dikatakan ini untuk menghibur. Cukuplah Al-Qur'an itu yang dia baca untuk melegakan hatinya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tenang. Ya, pada dasarnya yang dilakukan oleh seseorang menggunakan aplikasi tersebut kan untuk mendatangkan apa? Ketenangan nih. Ya, sementara Islam sudah menggariskan ketenangan itu didapatkan dengan apa? Zikir. Ya, salah satunya dengan membaca Al-Qur'an. Nah, ketika dia ganti ini sesuatu yang tujuannya adalah untuk menghibur dirinya dengan sesuatu yang bisa juga menenangkan hatinya, bahkan itu mendapatkan pahala, ini jauh lebih baik. Ya, ini jauh lebih baik. Nah, oleh karenanya hendaknya masing-masing kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Nabi SAW tadi berkaitan tentang hakikat rasa malu. Ya, hakikat rasa malu. Nah, kalau dia sudah tidak lagi mendengarkan
nasihat-nasihat dari Nabi, apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, maka jurus yang terakhir apa? Nabi mengatakan, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula illam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya ya di antara perkataan ya para nabi yang diperoleh oleh manusia, apa dia? Illam tastahi fasna ma syi'ta. Apabila engkau tidak memiliki rasa malu, perbuatlah sekehendakmu. Ya, ketika dia sudah melakukan kemaksiatan, ini menunjukkan apa? Rasa malunya sudah hilang. Ketika dia menampakkan auratnya, kemudian dia berjoget ria, didampingi dengan musik, lalu dia tonton, dia pertontonkan di hadapan orang banyak, berapa banyak dosa yang dia dapatkan. Maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam sudah menjadikan solusi-solusi yang lain untuk mendatangkan ketenangan di dalam hidup. Di antaranya dengan berzikir, kemudian membaca Al-Quran, kemudian apa? Salat. Yang ini yang dilakukan oleh Nabi. Tatkala Nabi gelisah, beliau galau, apa yang beliau lakukan? Beliau salat ya untuk menenangkan hatinya. Maka hendaknya ya kita senantiasa belajar agama, memahami mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan, dan kita melakukan apa-apa yang mendatangkan kemaslahatan untuk kita, untuk dunia kita dan untuk akhirat kita. Yang jelas ini hukumnya adalah hukum yang tidak diperbolehkan. Ya, joget kemudian dibarengi dengan musik, kemudian dipertontonkan kepada orang banyak, ya sehingga banyak orang yang melihatnya dan banyak pula dosa yang dia kumpulkan. Nah, pada akhirnya apa? Setiap orang yang like, yang menyukai kan seperti itu, ya terkumpullah dosa-dosa pada dirinya. Maka manfaatkanlah ya media-media sosial, aplikasi yang ada sekarang untuk kebaikan. Ya untuk kebaikan. Ya, supaya apa? Supaya itu mendatangkan kebaikan bagi dirinya pula. Nah, Allahu a'lam. Masya Allah, jazakallah ya Ustaz. Baik, pemirsa Syah TV dimanapun Anda berada. Jadi itu dia poin penting dari yang disampaikan guru kita tadi adalah pentingnya rasa malu dan milikilah rasa malu itu ya. Baik, dengan demikian sudah seluruh rangkaian acara bicara kita ini, bincang agama raih pahala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.